Perkenalkan, nama saya Gusman Zai dari kelas 11 MIPA 1. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem koordinasi bab 9. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem koordinasi. Sistem koordinasi adalah sebuah sistem yang mengatur kerja organ-organ pada tubuh. Sistem ini berperan untuk memerintahkan setiap organ untuk dapat bekerja sama mendukung fungsi tubuh agar bekerja dengan baik. Fungsi sistem koordinasi pada manusia diperlukan untuk mengendalikan setiap bagian dalam tubuh agar gerakan yang dihasilkan menjadi tepat sasaran. Tanpa sistem koordinasi, seluruh organ tubuh tidak mampu bekerja sama. Baik, sekarang akan saya menjelaskan macam-macam sistem koordinasi. Pertama, sistem saraf. Sistem saraf ini dibagi menjadi 3, yaitu sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan sel saraf. Pertama, saya akan menjelaskan sistem saraf pusat. Sistem saraf ini menjadi pusat segala koordinasi dan regulasi organ-organ dalam tubuh. Sistem saraf pusat terhubung dengan otak dan saraf sumsum tulang belakang. Otak memiliki beragam fungsi penting dalam sistem koordinasi pada manusia. Kedua, yaitu sistem saraf tepi. Pada sistem saraf ini terdapat beberapa saraf-saraf kecil yang menghubungkan otak dan tulang belakang dengan organ saraf tepi. Sistem koordinasi saraf tersebut adalah saraf somatik dan saraf otonom. Dan ketiga, yaitu sistem sel saraf. Semua sistem koordinasi saraf tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya sel saraf. Sel saraf atau yang biasa disebut neuron merupakan suatu kerja utama dalam sistem koordinasi saraf. Mekanisme kerja sistem saraf dalam menghantarkan impuls saraf adalah hasil kerja dari neuron ini. Sel saraf juga yang memungkinkan kamu dapat merasakan berbagai rasa dari panca indera. Kedua, yaitu sistem koordinasi berupa alat indera. Alat indera ini terdapat 3, yaitu sistem alat indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera perasa. Masing-masing indera ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di dalam organ indera terdapat ujung saraf yang sangat peka terhadap perangsang yang disebut reseptor. Alat indera ini merupakan bagian dari sistem koordinasi pada manusia yang berfungsi untuk menerima setiap rangsangan dari luar. Reseptor kemudian meneruskan informasi tersebut ke otak. Baik, sekarang kita akan masuk dalam sistem yang ketiga, yaitu sistem endokrin. Sistem endokrin di dalam tubuh manusia bertugas mengatur kinerja hormon-hormon yang diproduksi oleh tubuh. Misalnya, mengatur jumlah cairan di dalam tubuh, kecepatan pernapasan, suhu tubuh, siklus menstruasi pada wanita, hingga mengatur perasaan atau mood kita. Endokrin mengandung hormon yang dihasilkan dari organ bernama kelenjar. Nah, hormon yang dihasilkan pada endokrin akan disalurkan ke bagian organ tubuh lain yang menjadi tujuan lewat sirkulasi darah kita. Kerja sistem endokrin di bawah perintah saraf dan sistem inilah yang menentukan kapan kelenjar harus memproduksi hormon dan kapan melepaskannya. Proses kerja pada sistem endokrin cenderung lebih lambat dalam mengatur aktivitas yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, jadi itu beberapa sistem koordinasi yang dapat saya jelaskan kepada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman.